Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Semoga Allah yang maha gagah dan maha menatap melindungi kita dari cobaan yang tidak sanggup kita pikul. Dan mudah-mudahan cobaan apapun yang kita harus hadapi, kita bisa jalani dengan sebaik-baiknya. Karena memang hidup ini cobaan. Seperti yang mau naik kelas, selalu ada ujian. Dan kita tidak bisa marah kepada soal ujian. Karena yang paling penting itu bagaimana kita menyikapi ujian. Tampaknya bab yang kedua yang kita bahas tentang anak pun demikian. Kalau kemarin anak sebagai amanah, maka sekarang anak itu sebagai cobaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdaruhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Hai orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri dan anakmu atau pasangan dan anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Berhati-hatilah. Jikalau engkau memaafkan, berbuat baik kepada mereka dan mengampuni mereka, Allah Maha Pengampun. Sesungguhnya harta dan anak-anakmu adalah cobaan bagimu. Di sisi Allah lah sebetulnya karunia yang besar. Oleh karena itu melihat anak seperti melihat soal ujian. Orang bakal stres menghadapi soal ujian kalau dia nggak pernah belajar. Walaupun soalnya sama. Orang bakal stres. Itu yang namanya ujian tidak berarti dalam bentuk kesusahan. Punya anak sukses itu juga ujian. Tidak jarang ada orang tua yang ujub, takabur gara-gara kesuksesan anaknya. Kesana sini pamer anak. Habis gimana ya? Anak-anak saya kan kebetulan semuanya lulus terbaik. Habis kami sih orang tuanya juga. Ngomong. Ibu katanya anaknya soleh ya. Ya begitulah karena doa saya itu makbul ya. Jatuh. Jadi anak sukses itu cobaan. Jangan sampai ibu bapak merasa ujub, merasa jasanya. Enggak. Anak sukses itu adalah karunia Allah. Kita menjadi tawadu, malu kepada Allah, itu menjadi sukses. Tapi kalau menjadi ujub dan takabur, berarti kita gagal menyikapi anak yang maju. Anak-anak sekarang bisa selesai kuliah karena Allah ngasih otak. Karena Allah ngasih kesehatan. Kalau Allah mau nggak tamat, betul tidak? Makanya bagi ibu bapak yang anaknya maju secara duniawi, kemudian bisa punya jabatan. Ada yang anaknya punya jabatan, ibu bapaknya, wah itu jadi anak komandan, ibu bapak panglima. Jadi ikut memerintah itu di kantor ayahnya tuh, di kantor anaknya tuh. Kamu tak bilangin sama komandan kamu, tahu? Komandan kamu kan anak saya. Padahal bapak nggak punya pangkat ya. Hati-hati, hati-hati. Tawadu, rendah hati, sukses. Juga cobaan dalam bentuk anak yang tidak sesuai dengan harapan. Mungkin sekolahnya tidak naik. Disekolahkan ke sana sini tidak berhasil. Ada yang anak orang tua malu. Sebetulnya ini memang anak beda dari yang lain. Saya sudah melakukan yang terbaik mendidik, tapi dia saja ini. Entah kenapa. Mungkin ada yang mengguna-gunai kepada keluarga kami. Nyalakan guna-guna. Mungkin anak tidak jadi sarjana, tapi dia tidak identik dengan masuk neraka. Ada orang yang tidak selesai kuliahnya,
tapi dia menjadi motor. Misalkan anak kita tidak bisa naik masuk ke kuliah perguruan tinggi. Dia tamat SMA. Tapi dia punya tekad, akan saya buktikan. Walaupun saya lulusan SMA, saya akan menggaji para sarjana. Coba itu. Halo? Kenapa jadi bengong begini? Tapi ini rahasia ya, diam-diam. Jangan bilang-bilang. Para pemirsa jangan ikut dengar. Saya kan nggak keterima ke ITB dulu. Tapi dalam hati bertekad, aduh saya nggak keterima ke ITB. Baiklah, saya akan usahakan menggaji lulusan ITB. Alhamdulillah terkabul. Wah, sombong nih ya. Udah nggak jadi. Makanya jangan didengar, kata saya juga. Ya nggak, salah sendiri kenapa dengar. Ibu bapak yang budiman, usahakan sekuat tenaga. Kekurangan anak itu adalah bagian daripada ladang amal bagi ibu bapaknya. Belum lagi na'udzubillah ya, mudah-mudahan tidak terjadi. Ada anak yang akhirnya tergelincir. Itu saya pernah lihat tuh Bu, aduh sedih sekali lihatnya. Bapaknya sampai stroke. Ibunya menggelepar-gelepar sebelah itu. Kenapa? Karena anaknya hamil. Kelas 2 SMP. Itu pakai jaket, diajak itu ke waktu itu ketemu. Aduh, masih kecil anaknya itu. Kelas 2 SMP perempuan. Tapi subhanallah ya, walaupun sudah aib, malu, ibunya berkata, ini darah daging saya. Saya tetap bertanggung jawab untuk membantu dia kembali ke jalan Allah. Ternyata tidak mengurangi simpati, ya. Ya, inilah kesalahan kami dalam mendidik anak. Mungkin teguran dari Allah karena kami tidak begitu bersungguh-sungguh. Nah, anak-anak itu benar-benar menjadi cobaan, baik suksesnya maupun dalam kegagalannya. Ingat seperti soal ujian, ya. Jangan menyalahkan soal. Tapi kenapa saya tidak bisa mengerjakan ini? Karena kurang serius dalam mengerjakannya. Makanya seperti yang kemarin diungkapkan, terus tingkatkan kesadaran. Ini adalah ujian dari Allah. Saya tidak boleh mengharapkan anak-anak saya membalas budi baik kepada saya. Karena saya mendidik anak adalah ladang amal saya. Apakah anak mau balas budi atau tidak itu urusan dia. Tapi saya mengurus anak dengan sebaik-baiknya di jalan Allah, itu adalah urusan saya. Maka tidak pernah ada kata patah semangat. Pernah itu seorang ibu, anaknya di penjara, udah nyusahin, masuk penjara, dikunjungi terus. Kena narkoba, udah sembuh, masuk penjara, didatengin. Ditanya, ibu kok nggak ada habisnya? Biar, pokoknya sampai saya habis kemampuan, saya akan terus. Karena ini adalah ladang saya. Kalau orang lain diuji dengan anak-anak yang cemerlang, mungkin ini ujian bagi saya. Saya tidak malu dihina oleh orang lain. Yang malu itu kalau saya tidak bertanggung jawab terhadap anak-anak saya ini. Makanya jangan diremehkan kalau ada seorang ibu yang anaknya kena narkoba. Jangan ditertawakan. Dan gak mau itu ibu anaknya begitu. Betul tidak? Betul. Si anaknya juga gak mau begitu. Harusnya kita lihat seorang ibu yang anaknya kena narkoba. Kita tuh sama-sama prihatin. Jangan seperti ada penyakit menular. Gak nyangka ya. Tuh anaknya si ibu itu. Itu teh gak bagus. Tertawa di atas penderitaan orang lain. Datangi. Berikan support. Ibu bangkit semangat bu. Ini cobaan buat ibu. Ya. Tidak berarti ibu terhina. Tidak berarti ibu gagal. Ibu mungkin dengan ini akan bangkit menjadi lebih baik. Kegigihan kita untuk membantu orang lain yang kena cobaan, itu pun merupakan bagian dari pertolongan Allah. Mudah-mudahan nanti anak kita terlindungi. Nah, saudara-saudaraku sekalian, kenapa jadi pada tegang begini? Ingat anak masing-masing ya. Sama saya juga. Saya punya putra 6. Insya Allah menjelang 7. Ini juga lagi mikir. Kan ada yang nanya, kalau gimana ngurus anak? Kapan waktunya segitu sibuknya? Oh, ngurus anak bukan sisa waktu.
Ngurus anak adalah bagian dari kesibukan. Kan pernah ada yang protes tuh. Pas ada bertamu, AA sedang apa katanya? Oh, AA sedang ada kegiatan. Oh, itu tamu marah. Kok gitu, AA? Saya lihat AA sedang main mobil-mobilan sama anak-anak. Oh, katanya santrinya mau AA sibuk. Ya, memang saya sedang sibuk main mobil-mobilan dengan anak. Bagaimana mungkin saya main dengan anak tapi pikirannya ke yang lain? Saya harus serius ngeng begitu supaya anak-anak merasa hadir bapaknya di sana. Jangan sampai badannya hadir tapi otaknya kemana? Anak nanya, Pak, tadi neneng nilainya 8. Apa? 9.100 tahu? Apa? Ternyata bapak lagi mikirin dolar. Gak bisa. Itu bagian dari kesibukan. Jangan sampai anak melihat ibu hanya bagian ngeluarin dia. Kan ada anak yang merasa ibunya tuh pembantunya, tapi ibu yang asli itu bagian ngeluarin aja. Ada yang merasa bapaknya tuh hanya bagian nyariin uang, ngasih makan. Bapak yang asli itu pembantu di rumah yang nungguin, ngejagain. Hati-hati loh, Bu. Jangan sampai anak-anak tuh benar-benar gak merasa punya ibu. Gara-gara ibu bapaknya itu gak punya waktu buat mereka. Mengurus anak bukan sisa waktu, bukan sisa pikiran, bukan sisa tenaga, tapi bagian dari kesibukan kita, bagian dari kebahagiaan kita. Wah, ini kata bapak yang sudah senior, wah, saya udah agak lewat. Ya sekarang tobatnya, Pak. Sih ceramahnya sekarang, katanya coba kalau dari dulu ya nggak. Silakan, ada yang akan bertanya atau silakan Ibu, maaf. Ya. Bagaimana cara mendidik anak yang mempunyai kekurangan? Kekurangan apa? Kekurangan uang atau kekurangan apa? Boleh dekatkan sedikit, maaf. Ini waktu lahir dia mempunyai kekurangan. Ya, fisiknya, mungkin ya, intelektualnya, baik, indranya, baik. Seperti yang diungkapkan kemarin, bahwa anak itu adalah mutlak Allah yang mendesain. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sebaik-baik bentuk menurut perhitungan Allah, bukan perhitungan kita. Ya. Ada kalanya kekurangan itulah yang akan menyelamatkan anak dari maksiat. Ada kalanya kekurangan itulah yang akan membuat dia menjadi figur nanti. Syekh Ahmad Yasin lumpuh sekujur tubuh, ya. Tapi menjadi panglima di Hamas yang menggerakkan semangat berjuang orang Palestina untuk merdeka. Jadi kekurangan anak adalah ladang amal bagi orang tuanya. Ujian kesabaran seperti yang diungkapkan kemarin, jangan malu. Dan bina. Siapa tahu beliau akan bangkit menjadi motor. Nih, badan saya cacat begini, bisa mandiri. Kenapa yang badannya normal masih minta-minta? Kenapa ini jadi melihat begini? Banyak yang tersinggung ya. Jadi ibu, ini amanah. Terus saja sempurnakan. Wah gimana anak saya emang gak ada harapan. Seumur hidup bekal berbaring, bekal. Urus saja. Tidak ada satupun tetesan keringat orang tua yang disia-siakan oleh Allah. Tapi anak saya ini kan ada bu yang lumpuh sekujur tubuhnya. Ya, yang sampai besar itu harus diurus. Itu tidak ada satu detik pun yang luput dari penilaian Allah. Tidak ada satu tetesan keringat pun orang tua yang ikhlas mengurus anak. Mungkin orang lain mulia bisa maju. Mungkin ibu mulia karena keikhlasan ibu. Mungkin ada yang menghina ibu dan ibu sabar. Dan itulah penggugur dosanya. Ya, kata Imam Ali juga kan kalau orang yang cacat itu dihina dan dia sabar, naik terus derajatnya. Yang menghina yang rontok derajatnya. Bagus ngangguknya tuh plung-plung. Ya, regu B. Regu B. Mana silakan. Gimana ketika seorang anak itu mencapai derajat yang tinggi dalam ekonomi ataupun pangkat, sementara seorang tua itu yang memiliki kemiskinan ataupun pendidikannya rendah, dan sang anak ini merasa lebih sukses daripada sang orang tua gitu. Ya, ini juga benar. Ini pernah dengar cerita tentang, maaf ya kalau cerita ini pernah didengar.
Jadi kuliah dia dari desa. Wah, kuliah, ikutlah tren dengan yang trendy saat ini, ya. Mami gue tuh gimana ya? Rumah mami lah begitu ya. Padahal sebetulnya di rumahnya tuh emak itu ya. Tapi demi kelihatan orang kota, mami gue, giliran wisuda. Pada waktu di wisuda, kan itu dari desa tuh sederhana. Abah mah pengen ketemu sama yang namanya Pak dosen teh. Bawa ayam tuh ya yang ketemu. Dengan bawa ranginang. Aduh, ini si anak udah cemas. Takut ketahuan oleh teman-temannya bahwa ibunya tuh dari desa. Malah abah dengan emah itikaf aja di masjid ya. Padahal ibunya, bapaknya yang sampai banting tulang meras keringat supaya anaknya kuliah. Tapi jadi sombong seperti itu. Evaluasi, boleh jadi kegigihan kita mendidik anak tidak dibarengi dengan perangkat lain. Misalkan doa, ya. Karena tidak semua bisa dilakukan oleh orang tua. Kita kan terbatas dalam mengendalikan anak-anak kita. Tapi pertolongan Allah tidak terbatas. Pernahkah kita benar-benar mengeluarkan doa kita? Ibu jaga mulut ibu sedemikian rupa sehingga doanya mustajab. Ibu bapak jaga perutnya sedemikian rupa sehingga doanya makbul. Ya Allah, saya mah orang bodoh, tidak banyak ngerti ngurus anak di zaman modern. Tapi Engkau Maha Kuasa. Selamatkan anak saya dari kebodohan saya, ya Allah. Mungkin doa tulus itu, Bu, yang lebih mengguncang arsy Allah dan membuat anak ibu lebih dijaga. Maka jangan identikan kesuksesan itu dengan hanya duniawi saja, ya. Enggak cukup ibu nyekolahkan anak. Selain nyekolahkan, jasi suri toladan, doa terus menerus supaya jangan sampai mereka pinter keblinger. Nanti dalam bab yang akan datang, bab anak ke orang tua. Ini peran anak, ya. Nanti bagaimana anak durhaka itu seperti apa saja. Naudzubillah, ya. Baik. Yang ketiga. Kalau nggak punya anak. Nah, ini bagaimana kalau tidak dititipi anak, misalkan begitu? Iya. Ini menarik sekali. Siti Aisyah tidak berkurang kemuliaannya. Beliau tidak punya anak. Punya anak cobaan, tidak punya anak juga cobaan. Yang pertama, jangan sampai minder. Saya mah itu tidak akan jadi anak dengan begitu, ya. Kalau dengan minder terus merojol. Allah yang menciptakan diri saya dan saya juga pengen seperti orang lain. Lalu kenapa Allah nggak ngasih anak? Nanti gimana dong kalau saya nggak punya anak? Siapa yang nerusin saya? Loh, dan sama-sama bakal mati yang punya anak, yang nggak punya anak juga ya. Nanti warisan saya ke siapa? Loh, siapa yang punya warisan? Itu mah hartanya juga milik Allah, betul tidak? Boleh jadi saya melihat justru orang yang tidak dititipi anak, dia ridho, berbaik sangka kepada Allah. Kemudian dia angkat anak. Dan dia sayangi, dia sekolahkan. Ini bisa jadi lebih hebat karena tidak ada keterkaitan darah. Ya, kita ngurus anak kita karena ada turunan dari kita. Jadi mati-matian. Kita ngurus anak orang. Itu bisa jadi tinggi nilainya. Kita sekolahkan yang di sini, majukan yang ini. Kita kerja keras sehingga anak. Tapi gimana kan anak itu nggak boleh nganggap orang tua kandung ke kita. Ya nggak apa-apa. Dan yang penting mah bukan dianggap orang tua kandung. Yang penting mah kita memajukan mereka. Betul tidak? Mereka jadi memuliakan orang tuanya. Mereka jadi memuliakan gara-gara kita. Bidadari. Bidadari, Neng. Nek, bidadari, Nek. Pengen jadi bidadari, Nenek? Harus. Dan di dunia mah nggak bisa dipertahankan. Ya. Jadi saya melihat ya teman-teman yang belum punya anak bisa jadi itu melesat kemuliaannya. Memajukan orang lain tanpa pamrih. Membuat anak ini memuliakan orang tua kandungnya. Dia mensejahterakan orang lain. Warisan bagiin aja. Dan itu milik Allah. Ya, kita awalnya hidup juga gak punya apa-apa. Mati gak bawa apa-apa. Justru warisan amal itulah. Hebat ya kalau dengan iman, betul tidak?
Jangan minder. Jangan minder. Dan jangan malu. Bagaimana ibu anaknya berapa? Alhamdulillah, Allah yang maha agung punya rencana lain. Saya belum dititipi anak, mudah-mudahan ini menjadi kebaikan bagi dunia akhirat saya. Nah, gitu saja yang ringan-ringan. Dan bukan punya kita, ya. Dan ingat, banyak anak bukan prestasi, ya. Kalau ucing teh berapa Pak sekali anak kan ucing? Hah? Kan ada yang runtuh. Ucing maaf ya, ini jangan tersinggung, ini bukan apa-apa ya ini. Lihat ucing, porojo letak beres. Jadi kalau orang melahirkan mudah juga jangan sombong. Tuh lihat saya mudah melahirkan, kata ucing, saya juga 6. Nah, saudara-saudaraku sekalian, maaf. Saya mohon maaf kalau ada sikap yang kurang bijaksana ya, tidak meniat meremehkan martabat manusia. Tapi ingin sekali kita selalu menyadari bahwa kita ini ada dalam ujian setiap waktu. Ujian kesempitan, ujian kelapangan. Yang jelas ujian ini akan menjadi mudah kalau kita tahu ilmunya. Ya, tidak ada musibah dalam hidup ini. Bukan perkara punya tidak punya anak, tapi perkara punya atau tidak punya iman. Itulah yang membuat hidup ini jadi susah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha agung, tiada Tuhan selain Engkau yang maha menyaksikan apapun yang kami lakukan. Ya Allah, ampuni jikalau kami salah menyikapi hidup ini. Ampuni segala kelalaian kami di dalam membina rumah tangga kami. Ampuni jikalau kami salah dalam mendidik anak-anak kami. Ya Allah, jangan biarkan anak-anak kami menjadi orang-orang yang terluka hatinya karena perbuatan kami. Rob, titipkan kepada kami hamba-hamba-Mu yang dapat menyejukkan hati kami. Titipkan kepada kami ciptaan-Mu yang dapat membahagiakan dunia akhirat kami. Ya Allah, hanya Engkau-lah yang menggenggam sisa umur kami. Jadikan kami menjadi orang tua yang dapat menjadi kebanggaan bagi anak-anak kami. Menjadi jalan rezeki yang halal dan berkah baginya. Menjadi cahaya hidayah dan ilmu baginya. Lindungi kami dari perbuatan yang dapat menyesatkan anak-anak kami. Ya Allah, selamatkanlah negeri kami ini. Lindungi para remajanya dari fitnah zaman yang menggelincirkan. Lindungi dari makanan haram yang akan menghancurkannya. Lindungi dari kejahatan dan sia-sia orang-orang yang akan merusak masa mudanya. Jadikan generasi muda bangsa ini menjadi generasi yang taat kepadamu, yang mulia akhlaknya, yang dapat menjadi peneguh bagi negeri ini ya Arhamar Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air dan di seluruh penjuru bumi manapun yang menyimak, ingatlah, hidup adalah perpindahan dari cobaan ke cobaan yang lain. Hanya orang yang selalu menyiapkan diri dalam hiduplah orang yang akan menikmati setiap cobaan menjadi peningkat kemuliaan baik dunia maupun akhiratnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.